Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam village seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya, atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja, 1 buah. Bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman.
Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran.
Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelannya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk temen-temen ampelannya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya.
Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin. Diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi.
Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur, ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak.
Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda.
dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam,
Kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah satu bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung.
Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak, kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek.
Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelannya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi?
Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebel. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja, 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur, ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget.
Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak.
Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar.
Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman.
Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya, boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar.
Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata.
Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang mudah. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya
Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja.
Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya.
Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh.
Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya.
Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur, ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya.
Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak, kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah.
Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian
Daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya.
Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya.
Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak, sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebel. Oh ya misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya, ada kemiri. Aku pakai 3 butir udah disangrai, tomatnya kecil aja, 1 buah. Bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong.
Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi.
Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelanya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelanya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya.
Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu
lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml.
Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak, kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelannya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk.
Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebel. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh
belah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya. Jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja.
Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek.
Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi?
Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebel. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja, 1 buah. Bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget.
Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak.
Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar.
Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman.
Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya, boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar.
Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata.
Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya
Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja.
Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung.
Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelannya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh.
Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya.
Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur, ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya.
Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah.
Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian
Daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya.
Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya.
Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak, sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut, masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya iri di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebel. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya, atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai, tomatnya kecil aja 1 buah, bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya, lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur, ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong.
Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi.
Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelanya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak, sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelanya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya.
Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu
lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya. Jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml.
Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk.
Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh
belah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya. Jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja.
Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek.
Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke,
Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja, 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget.
Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak.
Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar.
Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman.
Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya, boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan, semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman, emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar.
Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelannya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata.
Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang mudah. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya
Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja.
Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung.
Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat, garam saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh.
Lalu ada saus tiram, saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya.
Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur, ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas, boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya.
Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, dua menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelannya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelannya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelannya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang mudah. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah.
Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong, untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebal. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya, jadi ayam yang ada tulangnya. Atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi 2. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja 1 buah. Bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku maunya yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar. Lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian
Daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong. Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya.
Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan. Aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi. Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, 1 bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelanya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya.
Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak, sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut, masukkan ampelannya. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut, ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya. Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan 2 menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bingung mau masak apa hari ini? Langsung aja ikutin dapur lagi karena kita akan bagikan resep yang mudah, enak dan pastinya irit di kantong. Langsung aja siapin. Di sini aku pakai dada ayam tanpa tulang. Langsung aja dipotong-potong. Untuk besarannya sesuaikan dengan selera ya, bisa agak tipis-tipis atau bisa agak tebel. Oh ya, misalkan di tempat teman-teman nggak ada yang jual dada ayam fillet seperti ini, bisa pakai ayam biasa ya. Jadi ayam yang ada tulangnya, atau kalau teman-teman mau diganti jeroan juga boleh ya, sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah. Nah, untuk bahan tambahannya ada bakso. Di sini aku pakai 10 butir aja, dibelah-belah jadi dua. Untuk baksonya bisa sih diutuhin ya, atau boleh dibelah separuh gitu biar mekar. Kita sisihkan dulu, lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada kemiri, aku pakai 3 butir udah disangrai. Tomatnya kecil aja, 1 buah. Bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Lalu garam, kemudian lada bubuk dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh ya. Lalu ada air sedikit aja dan kita akan proses sampai halus. Kalau bumbunya pengen diulek boleh banget ya teman-teman. Di sini aku mau yang cepet dan praktis. Oke, langsung aja ditumis bumbunya. Tambahkan bawang bombay setengah aja dipotong kasar, lalu masak sampai tanak ya teman-teman. Kemudian daging ayamnya kita masukin, diaduk sampai berubah warna. Tambahkan gula merah 1 bungkul yang kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kalau suka banyak kuahnya boleh ditambah lagi ya teman-teman. Oke, ini ayamnya udah berubah warna. Kita tinggal masukin si baksonya. Lalu kecap manis kita tambahkan kurang lebih 2 sendok teh. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Oh ya, untuk teman-teman yang mau menu ini ada kuahnya boleh banget. Di sini aku mau agak kering aja ya biar enak, bumbunya itu lebih meresap. Nah, seperti ini aku matikan apinya ya. Asli ini sedap banget, menu favorit anak aku. Kalau suka pedas boleh ya tambahkan cabai utuh atau potongan cabai. Di sini aku nggak tambahkan cabai sama sekali. Oke, menu kali ini siap untuk disajikan. Semur ayam bakso yang enak banget ala dapur lagi. Kali ini semurnya agak-agak kering ya teman-teman. Emang pengennya nggak begitu berkuah, kuahnya dikit-dikit aja, tapi rasanya mantul banget. Bumbunya bisa meresap ke dalam daging ayam dan juga baksonya. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Terus ikutin videonya. Nah, di sini aku punya bahan campur-campur. Ada kacang panjang, labu siam, tahu, tempe, dan juga terong. Kira-kira mau dimasak apa teman-teman? Ada yang sudah bisa menebak? Kalau belum bisa menebak, terus ikutin videonya aja ya. Terongnya dipotong-potong seperti ini. Sebelumnya udah dikupas separuh-separuh aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya kulitnya nggak dikupas boleh banget. Di sini aku potong kecil-kecil seperti ini. Terong mau dimasak apapun enak ya teman-teman. Apalagi ada teman-temannya seperti ini ya, mantul deh. Ini labu siamnya kita kupas-kupas aja. Oke, setelah bersih kita bisa potong-potong.
Oke, dipotong seperti ini aja ya. Kita bisa rendam pakai air garam biar labu siamnya itu getahnya hilang ya. Lanjut untuk tempenya dipotong seperti biasa aja. Untuk tahunya juga sama, kita sesuaikan aja ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Untuk kacang panjangnya kita potong-potong seperti ini aja. Oke, udah gampang banget. Untuk bumbunya juga aku maunya nggak ribet ya, jadi nggak usah di blender dan nggak usah diulek, cukup diiris-iris aja. Ada cabai merah 2 buah aja. Kemudian bawang merahnya aku pakai 6 siung. Kita iris-iris saja. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya teman-teman. Kemudian cabai rawitnya 5 buah. Kita potong serong aja ya. Lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai wangi. Kemudian kita bisa tambahkan cabai rawit, cabai merah juga. Lalu masukkan lengkuas 1 potong dan daun salamnya 3 lembar. Dimasak sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan labu siamnya. Kacang panjang masuk juga. Diaduk sampai layu. Lalu kita akan tambahkan air untuk kuahnya. Di sini aku pakai kurang lebih 600 ml. Oke, dimasak sampai agak empuk ya. Setelah itu masukkan terong, tahu dan juga tempenya ya teman-teman. Tambahkan garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Lalu ada santan instan, aku pakai 1 saset aja. Pengennya nanti kuahnya tuh agak-agak encer gitu ya teman-teman, enak. Diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan empuk semuanya ya. Ini namanya apa teman-teman? Kalau di tempatku namanya lodeh putih ya. Ini tuh sedap banget, enak ya. Dan bahan-bahannya ini udah campur, ada sayur, ada protein juga. Oke, kalau sudah matang kita boleh sajikan ya, pindahkan ke piring atau ke mangkuk. Dan ini tuh enak banget ditambahkan dengan menu pertama tadi. Kalau aku sih menu ini paling enak ditambahin dengan ikan asin ya. Sayangnya stok ikan asin di kulkas sudah habis, jadi nggak masalah. Kita makan seadanya aja ya, ditambahin kerupuk pun makin enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar makin sedap. Oke, 2 menu enak, simple, dan pastinya ramah di kantong, siap untuk disajikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, belanja 15.000 bisa makan enak. Kira-kira masak apa ya? Ikutin videonya yuk, siapa tahu teman-teman bisa ikutan berhemat ala dapur lagi.
Oke, langkah pertama cuci bersih ampelanya. Ini saya beli ampela frozen ya, satu bungkusnya 12.000. Kemudian kita rebus. Ini ampelanya udah bersih ya teman-teman, dari lemak dan juga kotoran. Lalu tambahkan garam dan kita akan rebus sampai empuk. Oke, ini ampelanya udah empuk, kita boleh matikan apinya. Kita ulek bumbunya, ada bawang putih 3 siung. Lalu untuk cabai rawitnya sesuai dengan selera ya. Kemudian bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh. Kemudian ada gula aren, boleh ganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lanjut kita ulek. Kemudian panaskan wajan dengan sedikit minyak, taburi dengan tepung terigu. Lalu kita goreng ampelanya sampai kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Oh ya, untuk teman-teman ampelanya boleh dipotong sesuai dengan selera atau diutuhin seperti ini ya. Ini aman, nggak takut terciprat minyak ya saat goreng, karena kita udah kasih tepung. Sebentar aja udah kecoklatan, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai tanak ya dan harum. Jadi rahasia enaknya ada di bumbunya ya teman-teman. Kalau bumbunya tanak sudah pasti semua masakan bakal enak. Lanjut masukkan ampelanya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air sedikit dan masak sampai bumbunya itu meresap dan airnya itu menyusut ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Oke, ini udah meresap bumbunya dan menyusut. Kita boleh matikan apinya. Ampela masak pedas yang enak banget, siap untuk disajikan. Untuk menu yang kedua, ini ada kangkung. Tadi beli 2.000 dapat 3 ikat ya. Langsung aja kita siangi yang muda. Dan cuci sampai bersih. Potong-potong tomat, ini ukuran kecil, saya pakai 2 buah. Lanjut ada bawang putihnya 4 siung, iris-iris kasar aja. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah, potong kasar. Kemudian bawang merah, di sini saya pakai 6 siung, iris-iris tipis. Panaskan minyak lalu tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawitnya sampai harum ya.
Lalu masukkan kangkungnya. Lalu tutup sebentar biar layu ya. Setelah itu kita bisa aduk-aduk sampai merata. Tambahkan tomat. Garam saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamurnya seperempat sendok teh aja. Kemudian gula merahnya saya pakai setengah sendok teh. Lalu ada saus tiram saya pakai 1 sendok teh. Lalu tambahkan air untuk kuahnya sebanyak 250 ml. Aduk-aduk. Dan kita masak sampai kangkungnya itu empuk. Oke, setelah matang kita bisa sajikan dua menu super simple, enak, tapi murah meriah. Gimana? Sangat gampang banget kan cara masak irit ala dapur lagi? Oke, nantikan resep irit berikutnya ya teman-teman, biar kita bisa nabung lebih banyak lagi untuk masa depan anak-anak. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.